Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Ardiana, NPM 1931090121. Prodi Sosiologi Agama kelas E semester 6. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan Fakultas Usuluddin. Temanya yaitu Sosiologi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Erine Nurmaulidia SS MPD. Adapun penjelasan materinya yaitu sebagai berikut. Sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung, yang setara dengan eduker, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Untuk memahami sosiologi pendidikan, kita juga melihatnya dari berbagai perspektif yang berkembang di dalam sosiologi. Sosiologi pendidikan mempelajari tentang proses pendidikan sebagai interaksi sosial, sekolah sebagai kelompok sosial, serta sebagai lembaga sosial. Sosiologi pendidikan memiliki manfaat yang besar bagi para pendidik. Sumbangan sosiologi pendidikan adalah memberikan hasil analisis dalam hubungan antar manusia di dalam sekolah dan struktur masyarakat di mana sekolah itu berada. Beberapa kajian yang masuk dalam sosiologi pendidikan adalah melihat pola hubungan antara sistem pendidikan dengan proses sosial dan perubahan yang ada, analisa terhadap struktur sosial yang ada di dalam sistem pendidikan, pola hubungan antara struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat dengan sistem pendidikan, serta bagaimana pola stratifikasi yang berlaku dalam masyarakat dan kaitannya dengan sistem pendidikan. Faktor penunjang pertumbuhan sosiologi pendidikan. Yang pertama, sifat pendidikan guru yang berubah-ubah mulai dengan diperkenalkannya program pendidikan tahap pertama pada tahun 1962. Pada masa ini, anak-anak secara sukarela terus bersekolah walau telah mencapai batas usia wajib belajar yang telah ditentukan undang-undang. Yang kedua, pada tahun 1963, berkembang usul yang dicetuskan oleh Robbins tentang pentingnya menambah masa studi bagi mahasiswa yang belajar pada kolej pendidikan, sehingga mereka mendapat gelar sarjana muda pendidikan. Dari sinilah mulai muncul banyak kebutuhan tenaga sosiolog untuk memberikan materi tentang sosiologi pendidikan. Yang ketiga, perkembangan dunia akademis yang tumbuh pesat, dibarengi dengan perekonomian yang baik, sehingga dunia akademis mulai merambah pada upaya menghilangkan ketidaksamaan kesempatan yang terjadi pada masa sebelumnya. Perhatikan para pengambil kebijakan melengkapi minat para sosiolog, dan bersama-sama mereka mempelajari pola ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi Islam. Berdasarkan fakta yang terjadi memasuki abad ke-21, berbagai isu mengenai revitalisasi pada sektor pendidikan kembali fenomenal yang terjadi pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Oleh karena itu, gagasan-gagasan tentang reformasi dan demokrasi pendidikan di Indonesia sangat relevan, terutama dalam konteks meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal yang harus dimulai dengan perbaikan pendidikan, semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dengan perbaikan yang komprehensif. Indonesia menciptakan suasana-suasana pendidikan yang demokratis, good governance, negara hukum, dan civil society yang relevan dengan tuntunan global. Secara simpel, dengan dilaksanakannya demokratisasi pendidikan dan pembaharuan sistem pembelajaran, pendidikan Islam akan menciptakan profil warga negara yang good citizen and smart citizen sesuai dengan misi agama Islam dan konstitusi negara. Definisi demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau rakyat dan kratos atau pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dengan kata lain, suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan kontrol sosial. Sistem pemerintahan demokrasi telah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Setelah itu, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang demokratis dalam berbagai aspek kehidupan, perlu diupayakan suatu proses demokratisasi. Demokratisasi adalah suatu proses berkelanjutan untuk menuju demokrasi. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi, dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Dalam kaitan ini, upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh seluruh praktisi pendidikan. Sistem demokratisasi pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai koridor apabila semua warga negara memahami, menyadari, dan mendukung proses itu. Pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter, militeristik karena hembusan angin segar reformasi. Pendidikan globalisasi. Globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan yang bersifat multidimensi. Globalisasi yang mempengaruhi gaya hidup sekurang-kurangnya ditandai oleh kuatnya pengaruh institusi dan lembaga sosial pada tingkat internasional. Ketika bersaing dengan negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, dan pertahanan global. Isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi kondisi nasional bangsa Indonesia. Salah satu dampak globalisasi yang terjadi dalam aspek pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, komunikasi adalah membuat dunia semakin sempit dan transparan yang seolah-olah menjadi satu kampung tanpa batas negara. Menyadari akan tantangan perubahan multidimensi, baik lokal, nasional, maupun global semakin berat. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib diharapkan mampu menumbuhkan sikap spiritual dan emosional yang cerdas, tanggung jawab, dan memiliki kompetensi amal soleh yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran teknologi di masa pandemi. Teknologi memberikan kemudahan kepada pendidik serta peserta didik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Berbagai macam platform disediakan dengan maksud mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Di antaranya mempermudah pendidikan dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik meskipun tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Dengan memanfaatkan berbagai platform seperti Google Dokumen sebagai media dalam melakukan forum diskusi online, melakukan submit ujian melalui Google Form, serta pengadaan kuis melalui website atau aplikasi lainnya. Teknologi juga membantu peserta didik dalam memperoleh materi-materi pelajaran yang kemungkinan tidak diperoleh selama pembelajaran jarak jauh berlangsung dengan mengakses berbagai macam website seperti aplikasi lainnya. Selain itu, teknologi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas pendidikan maupun peserta didik. Pendidik dapat berinovasi dalam penyampaian materi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai situs media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, teknologi dapat memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan pembelajaran daring. Di tengah pandemi seperti saat ini, keberhasilan pembelajaran daring tidak hanya dipengaruhi dari peran teknologi, internet saja, tetapi juga dipengaruhi dari kualitas sumber daya manusia. Teknologi internet tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan apabila sumber daya manusia sebagai operator atau pengguna tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi. Tantangan pendidikan di masa pandemi.
Tantangan pendidikan di masa pandemi membawa dampak besar terhadap beberapa sektor. Salah satunya sektor pendidikan. Sebagai upaya pencegahan penularan virus corona, hampir seluruh negara menerapkan berbagai kebijakan, yaitu salah satunya memberlakukan physical distancing. Pemerintah Indonesia sendiri memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang dimana mengharuskan segala aktivitas dikerjakan di dalam rumah, mulai dari aktivitas pekerjaan sampai aktivitas pembelajaran pun dilakukan di rumah, dengan maksud untuk mengurangi interaksi antar manusia dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Sekian materi yang bisa saya sampaikan yang bertemakan sosiologi pendidikan Indonesia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.